Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini untuk penyuluhan pencegahan komplikasi pada diabetes mellitus. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Firman Santi Arifin. Bisa dipanggil Firman, bisa dipanggil Santi Arifin, monggo senyaman panjenengan. Saya perawat yang bertugas di unit VIP Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Jika Bapak Ibu punya saudara pernah rawat inap di VIP Rumah Sakit Paru Mangunharjo, kemungkinan sudah pernah bertemu dengan saya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberi penyuluhan yaitu tentang pencegahan komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Sebelum kita masuk ke materi, saya punya sebuah cerita Bapak Ibu. Ini cerita tentang keluarga saya sendiri ya Bapak Ibu, tentang saudara saya sendiri. Beliau ini bekerja di agen bis, penempatannya di sebuah garasi bis. Karena bekerja menjaga garasi bis, beliau sering berdinas malam, jadi kerjanya sering malam hari. Dengan pekerjaan yang sering malam hari, maka mengganggu juga untuk pola hidupnya Bapak Ibu. Pola hidupnya jadi tidak sehat, yaitu sering begadang. Seperti orang-orang umum, kalau jaga malam ya sering ngopi, sering rokok. Terus kalau tengah malam lapar ya makan. Nah, pola hidup yang tidak sehat itu mempengaruhi kesehatannya Bapak Ibu. Lama-kelamaan, setahun 2 tahun, beliau akhirnya jatuh sakit dan didiagnosa diabetes mellitus. Namun beliau ini tidak berkenan Bapak Ibu untuk pengobatan diabetes mellitus. Beliau lebih memilih alternatif dan tidak merubah pola hidupnya karena tuntutan kerja yang sering malam. Beliau terus lanjutkan pola hidup yang tidak sehat tersebut. Akhirnya sampai suatu saat kakinya ada luka Bapak Ibu. Mungkin beliau tidak kerasa ya, karena kadar gulanya yang tinggi membuat saraf-saraf di kaki itu mati Bapak Ibu. Ada luka, akhirnya merembes, lama-kelamaan membesar, akhirnya timbul bau, sebagian jaringannya menghitam, mati. Akhirnya beliau jatuh sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Akhirnya beliau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, akhirnya diputuskan dokter untuk opname. Setelah opname diputuskan untuk kakinya terpaksa harus diamputasi Bapak Ibu, karena banyak jaringan yang sudah mati. Setelah diamputasi, selang beberapa lama qadarullah, beliau ini dipanggil sama Yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Demikian cerita pengantar pada penyuluhan pencegahan komplikasi pada diabetes mellitus ini Bapak Ibu. Ini maksudnya bukan untuk menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebuah cerita pengalaman dari saudara saya sendiri, karena tidak mau pola hidup sehat, tidak mau berobat secara teratur, tidak mau mengkonsumsi obat. Akhirnya terpaksa kakinya harus sampai diamputasi. Baik, kita menuju ke materi Bapak Ibu, yaitu pencegahan komplikasi pada pasien DM Bapak Ibu. Sebelum menginjak ke pencegahan komplikasi pada pasien DM, sebenarnya Bapak Ibu tahu enggak sih diabetes mellitus itu apa? Ya betul Bapak Ibu, diabetes mellitus yaitu kenaikan kadar gula darah dalam tubuh ya Bapak Ibu, atau di bahasa Indonesia sering kita kenal yaitu kencing manis. Kencing manis di Indonesia sendiri ternyata masuk urutan 5 besar dunia Bapak Ibu. Bayangkan, nomor 5 di dunia dari total jumlah negara di dunia kurang lebih 170-an lebih Bapak Ibu. Nomor 5 di dunia, dan nomor 3 di Asia Tenggara dengan jumlah kasus kurang lebih 19,7 juta pasien terkena diabetes mellitus, atau untuk presentasinya yaitu 10%. Itu berarti 1 dari 10 penduduk Indonesia ini kemungkinan terkena diabetes mellitus Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengupayakan mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat Bapak Ibu. Bagi yang belum terkena
diabetes mellitus, pemerintah mengupayakan mengajak untuk berpola hidup sehat, mengurangi konsumsi gula, menjaga berat badan ya Bapak Ibu. Untuk upaya dari pemerintah mungkin yang saat ini sedang ramai yaitu dari Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Kementerian Keuangan mencanangkan akan memberi pajak pada produk-produk minuman manis ya Bapak Ibu. Ternyata produk-produk minuman manis tersebut mengandung glukosa yang tinggi ya Bapak Ibu. Untuk pasien-pasien yang sudah terkena diabetes mellitus, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga menganjurkan kiat-kiat untuk mencegah komplikasi pada pasien diabetes mellitus. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang tahu kiat-kiat untuk mencegah komplikasi pada diabetes mellitus? Oke, belum ada yang tahu ya Bapak Ibu ya. Untuk kiat-kiat mencegah komplikasi pada diabetes mellitus itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama yang sudah pasti yaitu minum obat secara teratur Bapak Ibu, karena kita tahu diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis yang artinya menaun, yang harus diobati secara terus-menerus, menjaga kadar gula kalau bisa stabil, cenderung normal ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu rutin mengecek kadar gula darah ya Bapak Ibu ya. Baik itu sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 1 minggu sekali. Monggo di Rumah Sakit Paru Mangunharjo bisa melayani cek kadar gula darah Bapak Ibu. Monggo kalau mau kontrol atau sekedar hanya cek saja bisa. Yang ketiga yaitu makan makanan sehat Bapak Ibu, seperti sayur dan buah. Untuk pasien-pasien diabetes mellitus kita mengenal 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlahnya kita harus takar untuk dietnya, jenisnya apa saja, dan jadwalnya kapan saja. Kalau Bapak Ibu bingung, nanti silakan datang ke Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Di sana ada nutrisionis yang siap membantu Bapak Ibu untuk mengatur diet Bapak Ibu. Yang keempat yaitu beraktivitas fisik secara teratur. Artinya di sini berolahraga. Monggo Bapak Ibu mau berolahraga apa? Kalau seusia Bapak Ibu mungkin longgarnya pagi hari ya mungkin ya. Kalau bangun pagi sholat subuh, ke masjid jalan kaki, pulangnya juga jalan kaki, itu sudah termasuk olahraga ya Bapak Ibu. Tapi monggo kerso mau jenisnya apa aja, yang penting olahraga ya Bapak Ibu. Jangan sampai saya sudah bekerja itu berarti olahraga, enggak ya Bapak Ibu ya. Bekerja dan olahraga itu beda. Terus yang kelima adalah waspada pada infeksi kulit dan gangguan kulit. Jadi sudah kita ketahui bahwa diabetes mellitus ini adalah imunokompromis atau penurunan imun Bapak Ibu. Jadi kita harus waspada terhadap penyakit-penyakit infeksi. Yang keenam adalah periksa mata secara teratur. Ini dalam rangka mencegah kebutaan ya Bapak Ibu. Karena kadar gula yang tinggi bisa menyebabkan DM retinopati. Itu salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Yang ketujuh yaitu waspada jika ada kesemutan, hilang rasa, dan ada luka di kaki. Seperti cerita saudara saya tadi, mungkin karena gulanya tinggi, tidak terkontrol, akhirnya saraf-saraf di kaki mati, sehingga terdapat luka. Beliau tidak sadar, tidak merasa sakit. Akhirnya lukanya semakin besar, semakin melebar, dan semakin bau. Demikian kiat-kiat untuk mencegah komplikasi pada pasien diabetes mellitus ya Bapak Ibu ya. Saya sarankan untuk Bapak Ibu jangan terlalu stres, karena stres nanti dapat meningkatkan kadar gula darah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, karena Bapak Ibu kelihatannya sepertinya agak bosan, agak lelah, maka kita energizer dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan nyanyi aja Bapak Ibu. Monggo siapa yang mau menyumbangkan lagu dipersilahkan, tidak apa-apa, maju, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, kalau tidak ada yang mau menyumbang lagu, saya sendiri yang akan nyanyi. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh ikut nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu.
Muter-muter, Mas. Monggo Bapak Ibu kita nyanyi bareng-bareng. Saya ndak hafal juga sih. Saya harus lihat laptop untuk nyanyi ya Bapak Ibu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak ya oh aku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Wah, suaranya kok fals ini, gimana ya Bapak Ibu? Harap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Ya demikian ya Bapak Ibu, semoga dapat menghibur Bapak Ibu sekalian, dapat kembali fokus ke materi penyuluhan pencegahan komplikasi pada pasien DM ya Bapak Ibu. Saya punya cerita lagi ini tentang saudara saya lagi. Kebetulan memang dari mbah-mbah saya dulu itu ada yang terkena diabetes mellitus sehingga menurun ke anak-anaknya. Saya juga berisiko terkena diabetes mellitus, makanya saya juga menjaga pola makan dan pola hidup saya. Ini tentang saudara saya tapi bukan sama yang di awal tadi. Ini tentang bule saya. Dulu bule saya ini terdiagnosa DM, tapi sama seperti yang pertama, beliau ini menolak untuk berobat. Setelah beberapa lama tubuhnya semakin kurus karena beliau tidak mau minum obat. Beliau hanya menjaga pola makan Bapak Ibu. Jadi pola makan diet yang salah. Beliau ini tidak mau makan nasi, makannya itu di jadwal terakhir itu jam 4 sore. Jadi tidak ada stamina, tidak ada kekuatan buat beraktivitas itu. Lama kelamaan badannya kurus sampai akhirnya terakhir itu batuk itu seminggu tidak sembuh, dibelikan obat warung. 2 minggu tidak sembuh, dibelikan obat warung. 1 bulan tidak sembuh, dibelikan obat warung. Mau tidak mau akhirnya terpaksa beliau ini dibawa ke rumah sakit karena sesak, tidak bisa jalan. Sampai di rumah sakit kebetulan saya bawa berobat ke rumah sakit Paru Mangunharjo. Ternyata terdiagnosa TBC sama gulanya tinggi, sampai harus mondok beberapa hari di sini. Setelah pulang dari sini, obat TBC dilanjutkan, obat gula juga dilanjutkan. Sekarang kontrol rutin ke rumah sakit Paru Mangunharjo, di poli paru dan di poli penyakit dalam. Akhirnya beliau sekarang sudah agak segar, badannya udah agak lebih berisi, batuknya sudah mulai berkurang, kondisinya udah membaik lah sekarang Bapak Ibu, udah tidak merasakan sesak lagi. Maka dari itu Bapak Ibu, DM harus dicegah dari komplikasi dengan 7 kiat tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu minum obat teratur, yang kedua menjaga kadar gula darah, yang ketiga makan makanan sehat, yang keempat beraktivitas atau berolahraga secara teratur, yang kelima waspada pada penyakit infeksi. Tadi TBC juga termasuk penyakit infeksi ya Bapak Ibu. Terus periksa mata secara teratur. Yang ketujuh yaitu waspada jika ada kesemutan atau hilangnya rasa pada kaki. Demikian Bapak Ibu penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, atau mungkin ada pertanyaan mungkin habis ini bisa ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Satu kata penutup Bapak Ibu,
untuk menjadi penyemangat Bapak Ibu ya. Kata orang bijak itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi mengobati juga lebih baik daripada membiarkan ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap jaga pola hidup sehat dan no komplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.